masuk menjadi salah satu bakal capres pilihan Jokowi untuk mendampingi atau bakal calon wakil presiden pilihan Jokowi untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil menyatakan sebagai kader Partai Golkar, ia menghormati sikap partai yang telah memutuskan Erlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut ada 7 nama yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo. Sampaikan kalau urusan namanya nasional, saya ini sudah jadi anggota Partai Golkar. Maka saya fatsun menghormati yang sudah diputuskan Partai Golkar, yaitu Pak Erlangga. Jadi itu aja. Bahwa sering masuk ke survei kan saya tidak bisa menghindari. Itu ada siapapun boleh. Yang penting yang terbaik aja. Tapi per hari ini saya ikut keputusan dari partai saya. Di dialog sekarang saya mau langsung ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, sebenarnya strategi apa sih yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi dengan besok ngopi bareng sama Ketua Umum Parpol? Memang yang menarik begini ya, Audrey. 2024 ini bukan hanya kompetisi antar capres, tapi juga kompetisi antar kingmaker. Jadi, dan sejauh ini memang ada 3 kingmaker yang muncul. Pertama adalah Surya Paloh, karena sudah bisa setidaknya ya memunculkan Anies Baswedan melalui koalisi perubahan. Yang kedua adalah Ibu Mega, karena beliau ketua umum partai terbesar dan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, PDI Perjuangan punya boarding pass untuk bisa mencapreskan. Dan sudah dimunculkan dengan mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan. Dan last but not least adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai, tetapi presiden yang memegang 7 partai pendukung pemerintah. Dan kalau kita lihat peran Pak Jokowi selama jelang 2024, memang sangat krusial perannya, terutama dalam menentukan peta 2024. Jadi bukan sekedar menjadi komandan koalisi dalam pengertian running the government, tapi juga sangat aktif untuk menentukan 2024. Jadi menurut saya KIB maupun Koalisi Kebangkitan Raya itu tidak bisa dipisahkan dari peran Pak Jokowi. Nah pertanyaannya, apakah peran Pak Jokowi terutama di KIB dan Koalisi Kebangkitan Raya itu satu suara dengan Ibu Mega sebagai kingmaker berikutnya, ataukah beda suara? Itu menarik itu untuk kita lihat. Apakah mereka pada ujungnya sama kepentingannya, ataukah berbeda kepentingannya? Tapi yang dilihatnya lebih yang mana, Mas Burhan? Nah sejauh ini tarik ulur kesan saya ya. Jadi satu sisi ada titik temu antara kedua tokoh, tapi di sisi lain juga terlihat ada perbedaan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi ini meskipun kader PDI Perjuangan, tapi beliau juga presiden yang pada titik tertentu punya kepentingan subjektif yang berbeda dengan kepentingan Ibu Mega. Tetapi pada saat yang sama kadang juga sama. Jadi lagi-lagi sangat tergantung, tapi saya menduga pada ujungnya keduanya itu bertemu pada kepentingan untuk melanjutkan legasi Presiden Jokowi dan meminimalisir munculnya calon presiden yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi. Jadi ujungnya kira-kira maksudnya Pak Anies masih masuk. Betul, kalau masuk putaran kedua atau siapapun yang melenggang di putaran kedua itu diharapkan all president man. Mungkin titik temu itu yang mempertemukan kedua tokoh. Oke, saya ke Pak Pan sekarang. Pak Edi, nanti mana? Kita di dalam Rakernas 2021-2022 telah memberikan mandat kepada Ketua Umum Pak Zulhas untuk memutuskan siapa capres dan cawapres yang akan diusung PAN di dalam Pilpres tahun 2024. Jadi mandat itu sudah dipegang oleh Pak Zul dan Pak Zul bisa memutuskan atas nama Partai Amanat Nasional. Namun karena Pak Zul orang yang sangat demokratis, beliau akan membahasnya dengan pimpinan partai. Memang seperti yang disampaikan oleh Bang Arsul tadi, di dalam Rakornas PAN di Semarang 2 bulan yang lalu, Pak Zul sudah sempat menggoda tamu yang VIP yang kita undang. Ketika itu ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Erick Thohir,
bahwa kalau Republik ini dijalankan oleh kedua tokoh tersebut, insya Allah Indonesia aman ke depannya. Tetapi jangan lupa juga, PAN itu sudah 2 kali mengusung Pak Prabowo di dalam Pilpres 2014 dan 2019. Nah, yang 2024. Kerjasama kita dengan Gerindra itu sudah cukup panjang ya, dan sudah klik kurang lebih. Nah, 2024 seperti apa? Kartunya itu ada di tangan Pak Zulhas. Oke, termasuk juga dengan besok ya ketemu dengan Pak Presiden juga gitu? Saya kembali lagi, saya nggak yakin kalau pertemuan itu besok dengan Presiden. Yang saya tahu dan saya yakini pertemuan KIB, para ketua KIB akan terjadi besok. Oke, saya mau ke Pak Arsul sekarang. Pak Arsul, setelah P3 tadi dukung Pak Ganjar, kalau P3 ini ngusulin juga nggak sih untuk nama calon wakil presiden yang pas buat Pak Ganjar? Masih di unmute, Pak Arsul? Enggak. Halo, Oke. saya nggak dengar pertanyaannya, terputus tadi. Oke, saya ulangin lagi ya, Pak Arsul. Pak Arsul, kalau tadi P3 kan sudah dukung Pak Ganjar nih, kira-kira P3 ke depan agendanya juga akan mengusulkan nggak nama calon wakil presiden yang pas buat Pak Ganjar? Ya, tentu kami akan mengusulkan dan seperti yang berkali-kali saya sampaikan bahwa proses di P3 itu memang bottom up. Kami mendengarkan juga aspirasi dari teman-teman struktur di bawah, dan memang dari pembahasan di Rapimnas ya ada keinginan agar pakem yang selama ini dipegang pasca reformasi, kalau presidennya itu nasionalis, maka tentu wapresnya itu dari representasi katakanlah kelompok santri, agamis, religius, itu ingin untuk tetap dilaksanakan. Kan selama setelah reformasi itu kan seperti itu, kecuali pada saat Pak SBY dengan Pak Budiono saja. Jadi memang itu walaupun tidak kami bahas soal nama, tetapi aspirasi itu memang juga mengemuka di Rapimnas kami. Kalau gitu kriteria yang pas namanya siapa dengan kriteria yang P3 tadi sebutkan, Pak Arsul? Nah, kalau untuk itu saya kira lebih baik P3 bicara, berkomunikasi lebih dahulu. Pertama tentu dengan calon presidennya, yang kedua tentu dengan partai-partai yang pada akhirnya akan menjadi pengusung Pak Ganjar ya, dengan PDI Perjuangan, mudah-mudahan juga dengan Mas Edi Suparno juga nantinya gitu. Termasuk dengan besok ya bertemu juga dengan PAN ya, P3 dan juga Golkar. Terima kasih Pak Arsul Sani, terima kasih juga Sekjen PAN, Pak Edi Suparno dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya selalu bapak-bapak. Setelah ini kami punya informasi dari 2 dokter magang yang bertugas di Puskesmas Fajar Bulan Lampung Barat Lampung jadi korban penganiayaan keluarga salah satu pasien puskesmas.